Dan ketika nenek moyang Demon menugaskan tugas untuk memata-matai alam rahasia markas besar Tiangong. Di Menara Guyu, di lantai keempat, Qin Chen telah mencapai kedalaman lantai 4 pagoda Yu kuno ini. Antara dunia dan bumi, serangkaian roh jahat yang mengerikan menyapu. Roh jahat ini berubah menjadi lautan luas, dan mereka membombardir Qin Chen dengan gila-gilaan. Seteguk darah menyembur, membuat ekspresi Qin Chen terkejut. Aura jahat ini terlalu menakutkan. Tidak heran bahkan Tianzun tidak dapat dengan mudah memasuki lantai 4. Qin Chen memiliki perasaan bahwa jika dia bergegas lebih dalam, bahkan lantai 5, dia pasti akan jatuh di sini. Untungnya, Qin Chen saat ini telah memasuki bagian terdalam dari lapisan keempat, dan tidak takut orang lain akan menyusul. Saya tidak tahu bagaimana dunia luar berjalan. Dengan kekuatan fisik saya saat ini, Shen Tianzun tidak bisa menandinginya. Selain itu, pagoda Yu kuno tampaknya sangat luas dan penuh dengan roh jahat. Tokoh level wakil Hill Master harus berhati-hati saat datang ke sini. Pada saat ini, Qin Chen berdiri di tempat yang luas dan jahat ini, menatap ke langit. Setelah memasuki pagoda Guyu ini, dia tidak memperhatikan tempat ini dengan baik. Sebelumnya, dari lantai 1 ke lantai 3, dia berada di bawah kepemimpinan Elder Blackfeather. Meskipun dia memiliki pemahaman tentang pagoda Guyu, dia sebenarnya tidak terlalu dalam. Sekarang, saya bisa memahaminya dengan hati-hati. Pagoda Guyu ini telah berdiri di ranah rahasia markas besar Tiangong selama ratusan juta tahun, dan bahkan Sengong Tianzun tidak dapat mengendalikannya. Kekuatan penciptaan yang luar biasa, bocah Qin Chen, sudahkah Anda merasakannya? Sekarang kami telah merasakannya. Dalam cakram giok alam semesta, naga leluhur besar sangat bersemangat, merasakan roh jahat antara dunia dan bumi, dan kegembiraannya cepat melompat. Apakah itu sangat bahagia? Qin Chen mengangkat kepalanya, samar-samar merasakan kekuatan menindas yang kuat itu. Di sini, jalannya berlumpur, penuh dengan penindasan dan keliaran yang kuat, meledak dengan luar biasa, seolah-olah tidak ada pemandangan sebelum langit terbuka. Hong Huang Zulong mendengar kata-kata Qin Chen, dan tiba-tiba melompat. Apa yang kamu tahu? Kekuatan ciptaan adalah pembukaan alam semesta primitif. Kekuatan yang dihasilkan saat langit dan bumi lahir adalah awal dari segala sesuatu. Ini bahkan lebih kuat daripada asal-usul kekacauan. Benda ini, terutama bagi kita makhluk purba, benda ini hanyalah tonik yang hebat. Kata naga leluhur Hong Huang melompat-lompat di dunia yang kacau dan berkata kepada leluhur suci dari Sungai Darah, benda tua Sungai Darah, beritahu dia apa gunanya kekuatan ciptaan ini. Faktanya, Qin Chen telah memikirkan cara untuk mengkonsolidasikan kembali leluhur naga leluhur primordial dan leluhur suci Sungai Darah. Ini adalah praktisi teratas di zaman kuno. Jika mereka bisa mengkonsolidasikan kembali tubuh mereka, maka bawahannya benar-benar bisa mendapatkan keduanya. Preman besar, bahkan jika dia bertemu dengan leluhur iblis yang dalam, dia tidak akan takut. Jika Anda berani memindahkannya, biarkan naga leluhur Hong Huang dan yang lainnya mengambil tindakan langsung, dan lihatlah bahwa leluhur iblis abis masih berani menjadi sombong. Awalnya, ide Qin Chen adalah pergi ke tanah suci klan naga sejati untuk melihat apakah ada cara untuk memadatkan tubuh naga leluhur prasejarah, tetapi tanpa diduga ada kejutan tak terduga di menara kuno ini. Apa kamu yakin? Dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini masalah besar. Tuanku, kami yakin bahwa kekuatan penciptaan itu sangat istimewa, apalagi kami, bahkan anak iblis abis dapat mempercepat pemadatan tubuh fisik. Saat ini dia berada di bawah 10.000 pohon iblis dunia, menelan asal mula kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya, masih sangat sulit untuk mengkonsolidasikan kembali tubuh fisik, tetapi jika ada kekuatan penciptaan, itu akan berbeda. Itu pasti bisa sangat mengurangi kecepatan dia memadatkan tubuh fisik, dan masa depannya akan menjadi berbeda. Ini lahir dari primitif. Jika kekuatan penciptaan alam semesta, asal mula kelahiran dewa kekacauan dan iblis serta roh primordial,
jika penguasa iblis abis dapat menyerapnya, itu secara alami akan sangat bermanfaat. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu keluar dan mencobanya. Kata Qin Chen tidak banyak berhubungan dengan kekuatan ciptaan untuk saat ini. Dengan gerakan hati, dia segera melepaskan naga leluhur primordial dan leluhur suci dari sungai darah. Tiba-tiba, hantu Chaos Ancestral Dragon muncul di dunia ini, serta bayangan darah yang menjulang tinggi. Leluhur naga agung dan leluhur sungai darah menjerit, dan dalam sekejap, kekuatan lapisan keempat roh jahat bergetar hebat, tetapi Qin Chen terkejut, dan dia melihat sifat khusus dari roh jahat ini. Untaian kekuatan dipadatkan, dan dengan cepat berubah menjadi hantu berbentuk naga seukuran ibu jari, dan orang berwarna darah, muncul di depan Qin Chen. Qin Chen terkejut, dan dia benar-benar sukses. Meskipun hantu berbentuk naga dan penjahat merah di depan saya kecil, mereka sama sekali tidak ada bandingannya dengan naga mengerikan dan bayangan darah yang saya lihat di Vientiane God Tracer, tetapi ketika mereka berada di Vientiane God Tracer, mereka hanyalah naga leluhur. Dan kekuatan jiwa leluhur sungai darah. Tapi naga kecil dengan ibu jari dan sosok merah kecil di depannya memberi Qin Chen perasaan fisik yang nyata. Ini mengejutkan hati Qin Chen entah kenapa, mungkinkah kekuatan ciptaan ini benar-benar bisa memadat ke dalam tubuhnya. Naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah juga bersemangat. Ini adalah tubuh daging. Mereka benar-benar terkondensasi menjadi tubuh daging. Satu persatu, mereka mendesak seluruh tubuh untuk mencoba menyerap lapisan keempat ciptaan. Tapi saat berikutnya, mereka berubah warna. Karena, setelah mereka memadatkan hantu berbentuk naga seukuran ibu jari dan orang berwarna darah, keduanya segera menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka menyerap kekuatan roh jahat antara dunia dan bumi, mereka tidak pernah memperkuat diri mereka sendiri. Mereka selalu dalam bentuk sekecil itu. Tidak mungkin, mengapa kekuatan ciptaan di sini tidak bisa diserap. Sudah berakhir, tubuh fisik ini kental, tapi hanya bisa sekecil itu, ada apa? Dalam saat berikutnya, Qin Chen mendengar naga leluhur besar dan leluhur Sein sungai darah dengan suara panik. Qin Chen melihat penampilan cemas naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Tuan, kami tampaknya sangat bahagia dan sedih. Blood River Sein leluhur berkata dengan gemetar. Naga leluhur Hong Huang juga bergetar dan berkata, ada apa? Mengapa kita benar-benar memadatkan tubuh fisik, tetapi kita tidak dapat terus tumbuh? Apakah karena kekuatan penciptaan telah habis? Tidak, jelas bahwa kekuatan penciptaan antara langit dan bumi masih banyak lagi, kenapa kita tidak bisa menyerapnya? Kata Hong Huang Zulong hampir menangis dengan cemas. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, Qin Chen secara bertahap memahami bahwa naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah memang telah menyerap sejumlah besar kekuatan ciptaan, dan juga memadatkan tubuh mereka. Namun, setelah mereka memadatkan tubuh fisik, mereka tidak bisa lagi menyerap kekuatan ciptaan. Semuanya tercengang. Kalau begitu, kalian berdua hanya bisa bertahan dalam keadaan sekecil itu. Tanya Qin Chen, melihat nenek moyang miniatur dari tamparan besar, dan leluhur suci dari sungai darah, dia sedikit terkejut. Begini, apakah ini saudara laki-laki Xiao Yi dan Xiao Huo? Tapi itu cukup lucu. Qin Chen tersenyum. Naga leluhur Hong Huang ingin menangis tanpa air mata, dan matanya yang cemas memerah. Qin Chen, bisakah kamu berhenti bercanda saat ini? Kamu benar-benar ingin mati. Sial, leluhur naga telah menjadi sangat kecil, bagaimana dia bisa berjalan keluar di masa depan? Apa yang harus saya lakukan jika saya membiarkan naga betina lain melihat saya dan memanggil saya adik laki-laki? Mendengar itu, Qin Chen hampir memuntahkan darah dan berkata, aku bercanda. Apakah kamu serius? Kamu sangat muda. Hal pertama bukanlah mencari cara untuk membebaskan diri, tetapi bagaimana cara menjemput anak perempuan. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh,
Anda dengan hati-hati mengamati dan melihat apakah Anda tidak dapat menyerapnya sepenuhnya. Apa alasannya? Aku mengamati, tapi itu tidak bisa diserap. Saya tidak tahu alasannya. Kekuatan penciptaan tampaknya telah dihentikan secara tiba-tiba. Itu dihentikan. Qin Chen mengerutkan kening, siapa yang menghentikannya? Naga leluhur primordial dan leluhur suci sungai darah adalah makhluk primordial atau dewa dan iblis yang kacau balau. Siapa yang bisa menghentikan mereka menyerap kekuatan? Meskipun mereka telah menjadi daging, kekuatan jiwa mereka begitu kuat bahkan orang tua seperti nenek moyang abis mungkin tidak dapat menekan mereka. Qin Chen tidak menebak. Lagi pula, naga leluhur primordial dan leluhur suci dari sungai darah keduanya berada di dunia kekacauan. Qin Chen masih tahu seberapa kuat jiwa keduanya. Lautan jiwa seperti lautan terkontaminasi ketika Qin Chen berada di alam yang mulia. Jejak terakhir hampir mati, dan itu masih merupakan buku kuno. Jika bukan karena buku kuno, Qin Chen takut jiwanya akan hilang sejak lama. Lihatlah. Qin Chen menatap langit. Saya mengerti, kata Qin Chen tiba-tiba. Naga kecil yang diubah oleh leluhur naga yang agung dan bayangan darah yang diubah oleh leluhur dari sungai darah memandang pada saat yang bersamaan. Qin Chen menyipitkan mata, seharusnya pagoda Guyu inilah yang mencegahmu menyerap kekuatan penciptaan. Pagoda Guyu. Kedua makhluk itu terkejut. Coba pikirkan, itu sangat mungkin. Selain menara Guyu ini, apalagi yang bisa menghentikan mereka? Kekuatan ciptaan itu nyata, tetapi mereka tidak bisa menyerapnya. Jika bukan menara kuno ini, apalagi itu? Bagaimanapun, pagoda Guyu ini sangat misterius, dan dikabarkan bahwa bahkan Master Shen Gong Tianzun belum dapat memperbaikinya selama jutaan tahun, dan bahkan Xiao Yao Supreme belum dapat mengendalikannya. Selain pagoda Guyu ini, saya khawatir tidak ada kemungkinan lain. Tetapi bahkan memikirkan hal ini, Qin Chen masih terkejut. Apa asal-usul menara Guyu ini? Kalian berdua, lihat apakah kekuatanmu terpengaruh. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah telah belajar sejak lama, dan berkata dengan getir, kekuatan jiwa tidak berpengaruh, dan tidak ada perubahan sama sekali di dunia yang kacau. Namun, jika ingin tampil di dunia luar, Anda hanya bisa mengandalkan tubuh fisik ini, tapi, begitu. Tubuh kecil, bahkan jika kekuatan ciptaan dipadatkan, kekuatannya menakutkan. Naga leluhur Hong Huang dan leluhur Sein sungai darah tertekan. Awalnya, melihat kekuatan ciptaan sangat gembira, berpikir bahwa dia dapat memulihkan kekuatan puncak dari kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang, tubuh fisik dipulihkan, tetapi hanya sedikit kekuatan yang tersisa, yang benar-benar sedikit tertekan. Kalau begitu kamu tidak bisa meninggalkan tubuh fisik ini. Qin Chen mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga leluhur Hong Huang dan leluhur suci sungai darah memang tidak terlalu kuat. Tampaknya dia sendiri pun bisa membunuhnya. Memang mungkin untuk meledakkan tubuh fisik, tetapi karena ini adalah tubuh fisik yang dipadatkan oleh kekuatan ciptaan, jika kita meledak, itu akan merusak jiwa kita sampai batas tertentu, dan bagaimanapun juga ini adalah kekuatan ciptaan. Kata Hong Huang Zulong ragu-ragu. Qin Chen berpikir sejenak, lupakan saja, sebelum Anda menemukan tubuh yang cocok untuk Anda, tidak buruk bagi Anda untuk menggunakan kedua tubuh ini. Lagi pula, kalian berdua juga bisa keluar. Tidak seperti sebelumnya, di dunia yang kacau, hanya bisa melepaskan kekuatan jiwa, itu tidak akan membantuku bertarung. Qin Chen memikirkan tempat yang bagus. Meskipun kalian berdua lemah, setidaknya kalian harus memiliki kekuatan penguasa surgawi. Qin Chen menatap leluhur Hong Huang dan leluhur Sage Sungai Darah. Yah, kami masih memiliki kekuatan di level Tianzun. Qin Chen mengangguk. Selanjutnya, Qin Chen duduk bersila di lapisan ruang keempat. Mulailah menyerap kekuatan ciptaan antara langit dan bumi. Kekuatan ciptaan ini sangat ajaib, dapatkah Anda menyerapnya? Qin Chen memobilisasi kekuatan yang mulia di tubuhnya. Untaian roh jahat melonjak di sekitar tubuhnya,
tetapi mereka tidak dapat diserap oleh tubuhnya. Tidak bisa menyerapnya. Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen mengeluarkan pedang karat misterius itu dan mulai mendesak pedang karat misterius itu. Dalam sekejap, Qin Chen segera merasa bahwa kekuatan khusus di sekitar roh jahat ditarik sedikit, dan perlahan mulai diserap oleh pedang karat misterius. Menatap dengan hati-hati pada pedang karat misterius itu, Qin Chen menemukan bahwa pedang karat misterius itu tampaknya menjadi lebih berkilau, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. Coba yang lain. Selanjutnya, Qin Chen mengeluarkan banyak harta di tubuhnya dan mulai menyerap kekuatan ciptaan. Bahkan Chaos World Qin Chen dan Chaos King Lian Fire dapat menyerap kekuatan ciptaan, bahkan Hao Tian Divine Armor. Setelah sekian lama, Qin Chen menghela nafas. Dia akhirnya melihat beberapa petunjuk. Pertama-tama, ciptaan ini sangat kuat. Namun, itu juga sangat berantakan dan berlumpur. Ini juga membuat tubuh manusia biasa tidak mungkin menyerap kekuatan seperti itu sama sekali, kecuali itu adalah harta karun, yang tidak peduli dengan kekuatan kekacauan, atau itu adalah tubuh jiwa murni seperti naga leluhur primordial dan leluhur suci dari sungai darah. Hati Qin Chen bergerak sedikit. Lebih baik mencobanya. Segera, Qin Chen duduk bersila dan mulai menutup matanya untuk menenangkan pikirannya. Qin Chen menarik napas dalam-dalam, dan embusan angin yang mengerikan tiba-tiba melonjak di sekitar tubuh Qin Chen, dan kemudian napas yang kacau memenuhi tubuh Qin Chen. Ini adalah pembukaan Qin Chen saat dia mensimulasikan kelahiran dunia kekacauan. Kit Qin Chen, Hong Huang Zulong dan Blood River Saint Ancestor sama-sama menatap Qin Chen dengan kaget. Apa yang terjadi dengan Qin Chen? Itu menyerap kekuatan ciptaan antara langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Setiap sel di tubuh Qin Chen berfluktuasi dalam sekejap, kekuatan penciptaannya luar biasa. Pada saat ini, hanya jejak kekuatan ciptaan yang dapat diserap oleh penyuling, dan itu telah diintegrasikan ke dalam tubuh Qin Chen, ke dalam selnya, dan ke dalam setiap gen. Sungguh menakjubkan dan luar biasa. Qin Chen menutup matanya, kaget di dalam hatinya, tubuh fisiknya mencapai titik ini, di ranah penguasa bumi, sebanding dengan kekuatan penguasa surgawi, sudah sangat tidak normal. Pada saat ini, setelah tubuh fisik Qin Chen menyerap kekuatan ciptaan, perlahan-lahan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.